Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kefarmasian atau lulusan kefarmasian yang saling berkaitan dan juga saya akan memberikan satu contoh kasus yang akan saya jelaskan sendiri nantinya. Oke, pertama yaitu sebuah tujuan dari lulusan kefarmasian yaitu adalah public health, di mana public health ini adalah ilmu sebenarnya, ilmu yang mempelajari mengenai kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Jadi public health sendiri adalah kesehatan para masyarakat, yang dimana dijadikan acuan atau tujuan bagi para tenaga kefarmasian. Menurut saya, mengapa hal ini dijadikan tujuan? Karena apa yang dilakukan oleh kefarmasian merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, dan kesehatan tersebut adalah kesehatan yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi para apoteker atau tenaga kefarmasian ini harus membuat atau menjalankan tugasnya sebagai apoteker atau farmasis untuk mendapatkan kesehatan para masyarakat atau kondisi yang sehat bagi para masyarakat atau konsumennya. Adapun beberapa skill lagi yang perlu kita miliki, yaitu adalah personal skills atau skill individu yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Namun bagi para farmasi sendiri, hal ini harus dikembangkan lagi. Bagi saya, ini diperlukan. Kenapa? Atau perlu dikembangkan lagi? Itu mengapa? Karena agar apa yang dilakukan atau apa yang dijalankan oleh para farmasis ini dapat dilakukan dengan baik, dapat dilakukan secara kompeten lagi, sehingga hasilnya itu adalah hasil yang memuaskan. Adapun skill lanjutannya yaitu berupa organization and management skill, di mana ini merupakan skill kita dapat mengorganisir dan memanajemen sesuatu sehingga yang dilakukan itu dapat dilakukan secara terstruktur dan juga secara teratur. Seperti kita membuat obat. Nah, kita harus mencari bahan-bahannya tersebut, bukan? Dari kita mencari bahan-bahan, kita mengolah bahan-bahan tersebut sehingga kita dapat melakukan pengolahan pembuatan obat dan dapat menjadikan bahan yang dari mentah itu menjadi obat-obatan utuh yang dapat kita salurkan kepada para masyarakat atau konsumen sehingga obat tersebut dapat dikonsumsi secara baik dan juga dapat berefek sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, dari personal skill dan organization dan management skill yang baik itu, kita dapat satu skill lagi yaitu adalah supply of medicine. Di mana supply of medicine sendiri merupakan kita dapat menyuplai obat-obatan sendiri. Jadi dari skill yang kita miliki tadi, kita dapat menyuplai obat-obatan sendiri. Tapi obat-obatan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Karena kalau misalkan ada sedikit saja kesalahan dari pembuatan obat-obatan tersebut, maka itu akan berefek atau berimpact pada masyarakat yang mengonsumsinya. Sehingga yang kita harapkan adalah kesehatan, namun adalah penyakit yang lebih parah. Nah, jadi dari personal skill yang baik itulah dan juga dari organization and management skill yang baik juga, kita dapat membuat satu skill lagi yaitu supply of medicine, yaitu menyuplai obat-obatan yang sesuai dan juga benar. Dan dikesampingkan hal itu dari skill public health, dari skill personal skill, organization and management skill, and yang terakhir adalah supply of medicine skill, kita memerlukan yang namanya professional practice. Ya, ini adalah skill di mana kita harus mengolah skill-skill kita, harus kita melatih diri kita sendiri agar kita dapat terampil dalam menjalankan tugas sebagai kefarmasian, tenaga kefarmasian. Sehingga seperti kita memiliki skill komunikasi yang baik untuk kepada para konsumen, kita dapat mengolah atau membuat obat dengan baik, dan segalanya. Jadi seperti satu kasus ini yang saya akan jelaskan sendiri, yaitu mengenai ketika ada konsumen yang meminta obat bebas tanpa resep dokter. Nah, bagi para tenaga kefarmasian, mereka harus paham apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang dijelaskan oleh konsumen, dan apa yang diharapkan oleh konsumen. Jadi kita harus paham apa itu obat bebas dan juga kita harus memberitahu cara penggunaannya kepada konsumen tersebut. Misalkan ada konsumen yang memerlukan obat sakit flu, tapi sakit batuk lah, anggap obat batuk, tapi dia tidak tahu caranya dan juga apakah boleh dia konsumsi tanpa resep dokter. Jadi para kefarmasian harus menjelaskannya dengan baik, secara rinci dan juga terstruktur, dan juga dapat membuat pasien tersebut atau konsumen tersebut paham dengan apa yang dijelaskan oleh kefarmasian tersebut berdasarkan skill-skill yang dia punya. Sekian dari saya, terima kasih.